Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan taufik dan hidayahnya kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, menyempurnakan pembahasan tentang pembatal-pembatal salat. Kita lanjutkan pembahasan pembatal-pembatal salat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan berapa pembatal? 10, 9, 10. Nah, kita sudah menyebutkan bahwasanya kaidah umum berkaitan tentang pembatal salat adalah setiap syarat sah salat apabila hilang ketika salat maka salatnya batal, ya. Dan syarat sah itu Islam, tamyiz, berakal, suci dari hadas kalau mampu, masuk waktu, menutup aurat, bersih dari najis kalau mampu, menghadap kiblat, dan juga niat. Begitu pula setiap orang yang meninggalkan rukun salat dengan sengaja maka salatnya batal. Ya, ini kaidah yang kedua, mungkin belum disebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi yang pertama, setiap syarat sah salat apabila hilang ketika salat maka salatnya batal. Ini kan yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang meninggalkan rukun salat maka salatnya batal. Pian tinggal murajaah saja apa saja rukun-rukunnya. Yang ketiga, siapa saja yang meninggalkan wajib-wajib salat dengan sengaja, ya bukan karena lupa, maka salatnya batal. Baik. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan pembatal-pembatal salat tapi karena dia jahil, tidak tahu hukumnya, ataupun karena lupa hukumnya, maka tidak membatalkan salatnya. Ulangi, ini kaidah umum ya. Mungkin ada pengecualian di situ, ya, tapi secara umum seperti itu. Bagi yang lupa atau tidak tahu hukumnya, kemudian dia melakukan pembatal salat, maka itu tidak membatalkan salatnya.
Dari mana kita menyimpulkan hal tersebut? Dari musi salatahu, yaitu orang yang buruk salatnya. Ya, ketika dia salat ternyata dia meninggalkan rukun. Apa rukunnya itu? Tumakninah. Baik, dia jahil tentang hukumnya dan rupanya bisa disimpulkan salat-salat sebelumnya dia seperti itu. Ya, ternyata yang disuruh oleh Nabi mengulangi adalah salat dia sekarang. Ya, menunjukkan kejahilan itu bisa menghalangi batalnya salat seseorang ketika dia melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Baik, kemudian kita sebutkan beberapa rincian berkaitan pembatal-pembatal salat. Yang pertama adalah semua yang membatalkan toharohnya, yang membatalkan wudunya atau yang mewajibkan mandi, itu semuanya membatalkan salat. Yang membatalkan wudu contohnya apa? Ya, keluar dari salah satu jalan, ya. Kemudian tidur. Ada nggak orang salat tidur? Ada. Lagi capek-capeknya sujud, nggak bangkit-bangkit lagi. Soalnya ngaruh gitu ya. Tidur sampai hilang akalnya, batal salatnya, batal wudunya. Baik. Kemudian juga sengaja membuka aurat. Sengaja membuka aurat. Baik sedikitkah atau banyak, baik sebentar atau lama, kalau dia melakukannya dengan sengaja, maka batal salatnya. Ya. Baik. Kemudian kalau ternyata terbuka auratnya bukan karena perbuatan dia, ya, tapi perbuatan dari luar seperti ditiup angin misalnya, ya, maka dalam hal ini kalau dia tutup dengan segera maka tidak masalah. Dia tahu terbuka langsung dia tutup, tidak masalah. Tapi kalau tidak menutupnya segera, kalau itu hanya sedikit saja yang terbuka, maka masih aman. Ya, tapi kalau ternyata banyak yang terbukanya dan didiamkan saja dalam waktu yang lama, maka ini bisa membatalkan salat. Baik. Apa kalau dia tidak tahu auratnya terbuka sepanjang salat, dia tidak tahu, tidak sadar, maka pendapat yang kuat adalah salatnya tetap sah karena dia tidak tahu. Baik. Kemudian juga yang ketiga, berpaling dari arah kiblat. Ya. Jadi syarat sah salat itu kan menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat atau berpaling dari arah kiblat, maka salatnya tidak sah. Baik, rinciannya sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Kemudian terkena najis dan tidak menghilangkannya dengan segera. Baik najis yang mengenai badannya, tempatnya, atau pakaiannya, dan tidak langsung dihilangkan najis tersebut. Ya, kalau misalnya terkena najis bisa dihilangkan ya seketika itu juga, maka tetap sah salatnya. Tapi kalau tidak bisa dihilangkan karena misalnya kencing kan itu susah untuk dibersihkan, maka dia batalkan salatnya. Baik. Seseorang yang tidak tahu ketika salat ternyata dia ada najis, dan taunya ketika dia selesai dari salat, maka salatnya tetap sah. Berbeda dengan orang yang dia lupa kalau berhadas belum wudu dan ingatnya setelah salam. Tadi batal, tadi buang angin. Ya. Lupa wudu lagi. Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan batal salatnya, wajib untuk diulangi. Tapi kalau najis dia nggak tahu, ya, dan taunya ketika selesai dari salat, maka salatnya tetap sah. Jadi dibedakan antara hadas dengan najis. Dan ini sudah kita pernah sebutkan tentang perbedaan hadas dan najis. Baik. Begitu juga banyak bergerak, itu bisa membatalkan salat. Ya. Banyak bergerak dan berturut-turut.
Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kaidah banyak sedikitnya bergerak. Ya, sebagian ulama menyebutkan 3 gerakan itu sudah dianggap banyak, dan itu adalah pendapat Syafi'iyah. Cuman wallahu alam, ya, yang benar itu dikembalikan ke adat manusia. Kalau seseorang menganggap itu bergerak seolah-olah seperti dia tidak salat, maka itulah yang membatalkan salatnya. Baik. Kemudian yang keenam adalah bersandar atau bertopang dengan kuat pada sesuatu tanpa ada uzur. Jadi seorang sholat sambil bersandar gitu. Kalau seandainya dinding yang dia sandari itu tidak ada, dia jatuh. Berarti dia benar-benar bersandar. Maka di sini menafikan berdiri. Ya, jadi seolah-olah dia sebenarnya tidak berdiri, padahal berdiri itu adalah rukun. Ya, kecuali kalau ada uzur maka tidak apa bersandar, tapi kalau tidak ada uzur maka tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, kembali duduk tasyahud awal setelah sempurna berdiri. Ini rinciannya banyak kemarin kan ya. Yang jelas seseorang lupa untuk tasyahud awal, jadi langsung bangkit ke rakaat yang ketiga. Kalau dia ingat sebelum sempurna berdiri, wajib dia kembali untuk tasyahud. Tapi kalau sudah sempurna berdiri, maka kada boleh lagi babulik. Gugur sudah tasyahud awalnya, nanti diganti dengan sujud sahwi di akhir. Baik. Kemudian yang kedelapan, sengaja mengulangi rukun fi'li yang berupa perbuatan seperti mengulangi rukunya 2 kali, sujudnya 4 kali misalnya. Maka ini membatalkan salat. Adapun kalau mengulangi rukun qauli, membaca Al-Fatihah 2 kali, takbiratul ihram 2 kali, maka para ulama menyatakan tidak batal tapi hukumnya makruh. Kemudian yang ke-9, sengaja mendahulukan satu rukun dengan rukun yang lain. Ya, artinya tidak tertib, sujud dulu baru ruku misalnya. Maka jelas ini membatalkan salat. Yang ke-10, sengaja salam sebelum sempurna salat. Ya, jadi setelah sujud terakhir, ya, bangkit dari sujud langsung salam tanpa tasyahud terlebih dahulu, maka ini meninggalkan rukun, tasyahud rukun, maka batal salatnya. Baik, ini adalah pertemuan yang lalu, ya. Berarti kita masuki pembatal yang ke-11. Baik. Sengaja merubah makna dalam membaca surah, ya, sengaja merubah makna dalam membaca surah. Baik. Di dalam salat, ya, yang dibaca itu adalah Al-Fatihah dan juga surah. Kan gitu ya. Maka kalau membaca Al-Fatihah, ada yang membaca misalnya harusnya ihdinas siratal mustaqim, dia baca ahdinas siratal mustaqim. Ihdina dibaca ahdina, itu beda artinya. Baik, kalau ihdina artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau ahdina, hadiahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu kan merubah makna. Maka ini kalau sengaja dilakukan membatalkan wudu. Atau misalnya dia baca harusnya an'amta alaihim, dibacanya an'amtu alaihim, maka batal salatnya. Kenapa? Karena Fatihah adalah rukun, dan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah berarti sama saja dia tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dia jahil, kan kita katakan kalau sengaja. Tapi kalau dia jahil, tidak paham, maka sah, ya, karena
dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami ya kalau kami lupa dan juga kalau kami salah. Nah, orang yang jahil itu masuk orang yang salah, tidak paham dalam masalah ini. Baik, tapi ingat dalam masalah Al-Fatihah wajib belajar. Ya, ini termasuk fardu ain. Belajar Al-Qur'an itu fardu ain, diantaranya adalah membaca Al-Fatihah. Baik, jadi harus dipastikan Al-Fatihah yang kita baca itu benar. Ya, alhamdulillah kan baru-baru ini ada daurah ya. Apakah sudah benar bacaan Al-Fatihah gitu ya? Baik. Nah, jadi itu kalau membaca Al-Fatihah. Kalau membaca surah gimana? Dia salah dalam membaca surah dan merubah makna. Ya, kalau sengaja dia lakukan, maka wallahu alam ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang benar adalah batal juga. Kenapa? Karena dia main-main dengan Al-Qur'an. Ya, sengaja dia tahu yang benarnya tapi disengaja membaca salah, maka ini bisa membatalkan salat. Sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Karena katanya bukankah membaca surah itu hanya hukumnya sunnah. Ya, tapi wallahu alam lebih condong kepada pendapat yang mengatakan batal karena ini termasuk bermain-main dengan Al-Qur'an dan itu diharamkan. Lantas muncul pertanyaan dan sering ditanyakan, bagaimana kalau salat di belakang imam yang mana dia bermasalah dalam Al-Fatihahnya? Ya, artinya membaca Al-Fatihahnya itu salah-salah. Ya, dan ini banyak kita dapati kan, dan sering ditanyakan. Maka dalam hal ini banyak fatwa-fatwa ulama. Hanya saja fatwa-fatwa ulama kebanyakan sifatnya itu mutlak, tidak ada rincian. Pokoknya batal, tidak sah. Ya, ada yang mengatakan mufaraqah dan seterusnya. Ya, jadi setelah ulun kaji masalah ini, ya maka ulun rincikan. Salat di belakang imam yang salah dalam membaca Al-Fatihah, pertama, kalau kesalahan tersebut tidak merubah makna. Ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim bagi mereka yang menyatakan Bismillah termasuk Al-Fatihah. Kalau ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim dengan mendomahkan nun, ya, secara makna tidak berubah, maka aman, tidak masalah. Atau misalnya Alhamdulillahirabbil alamin dibacanya Alhamdulillahirabbil alamin atau Alhamdulillahu, ya, atau Alhamdulillahirabbul alamin, ya, maka semua itu tidak mengubah makna, maka tetap aman, tetap sah insyaallah. Kalau imamnya membacanya seperti itu, kita menjadi makmum, maka tetap lanjutkan saja bermakmuman dengan imam tersebut, tidak masalah, karena tidak merubah makna. Atau ghairil maghduba alaihim juga tidak merubah makna. Nasta'in, ya nasta'inu kan harusnya ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim kalau disambung. Kalau dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inah dinas siratal mustaqim atau nasta'inih dinas siratal mustaqim, harusnya dhammah diganti fathah dengan kasrah. Itu tidak merubah makna, maka masih aman. Jadi salat di belakangnya tetap sah. Baik, jadi kalau kesalahan yang tidak merubah makna aman. Yang masalahnya adalah kalau kesalahannya merubah makna. Dan merubah makna itu ada dua model, merubah baris dan merubah huruf, mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Kita bahas yang pertama, merubah makna dengan merubah baris. Contohnya, ketika dia membaca an'amtu alaihim, ya,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim diganti menjadi siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ini merubah makna. Kenapa? Karena kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi Allah yang memberikan nikmat. Tapi kalau kita ganti an'amtu, jalannya orang-orang yang saya berikan nikmat kepada mereka. Oh, ini jelas merubah makna, padahal beda baris saja. Baik. Atau misalnya iyyaka na'budu diganti menjadi iyyaki na'budu. Ini juga merubah makna. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau kita dapati imam seperti itu, apa wajib bagi kita? Wajib bagi kita menegur imam tersebut. Ya, kita sampaikan yang benar. Misalnya kalau dia membaca an'amtu alaihim, maka kita bilang an'amta alaihim. Baik. Apabila ia perbaiki kesalahannya tersebut, ya, maka aman. Tapi masalahnya kalau tidak dia perbaiki atau tidak ditegur, maka ada dua kemungkinan. Kalau makmumnya itu sama-sama parah, ya, imam itu terbaik, bacaannya paling baik sudah. Ya, kalau sesama mereka kayak gitu, maka tidak masalah, semuanya salatnya sah. Ya, kebetulan itu yang paling baik sudah bacaannya, tapi tetap salah. Ya, gimana lagi? Ya. Tapi kalau ternyata ada makmum yang paham kesalahan imam, dia tidak memperbaiki kesalahan imam tersebut, maka ya, kalau dia terus berimaman dengan imam tersebut, maka salat dia batal. Baik, salat dia batal. Maka dalam hal seperti ini, maka kita niatkan mufarakah dengan imam. Baik, kalau ini merubah makna dan merubah baris, ya, yang akhirnya merubah makna. Dan merubah baris untuk memperbaikinya mudah kan? Kalau an'amtu bisa dirubah menjadi an'amta. Tidak ada kesulitan di sini untuk merubah. Masalah itu merubah huruf. Yang merubah huruf itu pasti merubah makna. Merubah huruf itu bisa hampir dipastikan merubah makna. Misalnya merubah sin menjadi so, atau sin menjadi to. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan iya mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Harusnya ihdinas siratal mustaqim bita, tapi dibacanya dengan to. Ya. Ulun enggak ada tahu apa artinya mustaqim gitu, ya. Tapi yang jelas beda maknanya. Atau merubah dal menjadi ta, merubah zal menjadi zai, ra menjadi lam, ha menjadi ha, atau kebalikannya ha menjadi ha. Baik. Maka bagaimana kondisi makmum yang di belakangnya? Ini semuanya berkaitan dengan Al-Fatihah, ya. Berkaitan dengan Al-Fatihah. Pertama kita rinci. Kalau imamnya memang tidak bisa memperbaiki bacaannya, kan ada imam itu walaupun kita tegur ya kayak gitu aja tetap bacaannya. Artinya kalaupun dia berusaha untuk merubah tidak bisa merubah. Misalnya karena dia sudah lama belajar tajwid, berapa kali diperbaiki terbulik pulang. Ya, ada orang seperti itu, susah mengucapkan huruf. Apalagi kita nih kan Arab maklum, ya, bukan orang Arab asli. Ya, jadi itu kadang bisa membedakan huruf terkadang. Atau dasar lidahnya itu susah mengucapkan huruf yang benar. Ya, ada orang pilat. Ya, R dibaca L. Nah, itu kadang mungkin dibaiki. Ya. Atau gagap, dia susah untuk mengucapkan huruf dengan benar. Atau mingsang, pian tahu mingsang lah. Pokoknya semua huruf itu ada gunahnya. Itu orang mingsang, ya. Jadi susah untuk dirubah. Maka kalau seperti ini kondisi imamnya, maka ini ada uzur, maka tidak masalah. Ya, walaupun kalau ada orang yang merasa seperti ini bacaannya, maka jangan jadi imam, jadi makmum aja.
Ya, tapi kalau ada memang orang seperti itu jadi imam, kita berimam dengan dia dan kita berusaha memperbaiki bacaannya, ternyata tetap saja seperti itu, Allah alam itu dan mendapatkan uzur. Baik. Nah, walaupun dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak sah, ya ada yang menyatakan sah tetap jadi imam, dan ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tetap sah karena itulah kemampuan dia. Baik, maka dalam hal ini ya wajib bagi makmum pertama menegur. Ya, kalau memang tidak bisa maka ya sudah. Baik, tapi kalau misalnya imamnya itu bisa merubah kesalahan dia yang biasanya menyebutkan ihdinas siratal mustaqim pakai ha bukan ha, dan dia bisa merubahnya ihdinas siratal mustaqim, maka dalam hal ini wajib dia memperbaiki ihdinas siratal mustaqim tersebut ya. Jadi bacaannya diperbaiki. Ya, kalau ia perbaiki maka aman. Ya. Apabila tidak diperbaiki atau tidak ditegur, ya kembali ke kaidah tadi, kalau makmumnya sama-sama kayak itu aja, ya sama-sama imamnya sudah yang paling baik, maka masih aman. Tapi kalau ada yang bacaannya lebih baik daripada imam dan tidak menegur, maka wallahu alam salatnya tidak sah. Baik, yang menjadi renungan kita di sini, ya ingat selalu bahwasanya salat itu merupakan rukun Islam yang paling utama ya setelah syahadatain. Wajib kita perhatikan dengan baik dan jangan kita remehkan. Maka perhatikan bacaan kita dengan baik ya. Pokoknya segala bacaan di dalam salat itu perbaiki. Ya, kalau ada merasa ragu maka belajari. Bertanya kepada yang paham. Ya, sekali lagi belajar Al-Fatihah itu adalah hukumnya fardu ain bukan fardu kifayah. Ya, nah pendapat yang kuat nanti kita bahas salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Maka dalam hal ini perhatikan betul-betul siapa imam ya. Karena bacaan imam itu bisa mempengaruhi salat kita, salat makmum. Ya, bahkan bisa membatalkan salat makmum. Nah, bagi mereka yang kekurangan dalam masalah Al-Fatihah, ya jangan pede menjadi imam. Ya, walaupun dia dituakan misalnya, ampun masjid misalnya. Ya, pokoknya harus jadi imam ya. Kalau bacaannya tidak betul, ya jangan coba-coba jadi imam. Dan ingat, para pengurus masjid dalam masalah ini harus selektif mencari imam, harus benar-benar imam yang bagus bacaannya. Baik, nah ini adalah pembatal yang ke-11. Yang ke-12 yaitu kita tahu kalau misalnya ada orang yang tidak memiliki pakaian, ya kan, bagaimana salatnya? Maka dia salat walaupun tanpa menutup aurat, ya walaupun harus telanjang. Baik, taruhlah orang yang tidak memiliki pakaian tadi salat dalam keadaan telanjang, kemudian datang pakaian, ya ada pakaian, misalnya orang yang ditawan, ya ditawan ditelanjangi, maka bagaimana dia salat? Salat sesuai dengan keadaan dia. Maka ketika dia salat tiba-tiba datang pakaian. Nah, pakaian ini ada dua kemungkinan, pakaiannya itu dekat atau jauh. Kalau dekat dia salat ambil langsung. Kalau jauh maka batal dia salatnya. Ya, kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini dia salat tidak berpakaian sementara ada penutup aurat. Maka dalam hal ini batalkan salatnya, ambil pakaiannya, dia pakai, dia ulangi salatnya. Nah, pembatal yang ke-12 ini artinya orang yang salat sambil telanjang mendapatkan baju namun baju tersebut jauh dari tempatnya. Ya, ulun sebutkan ini karena disebutkan oleh ahli fikih dalam masalah ini. Jadi ya, tapi di zaman sekarang alhamdulillah ya baju banyak ya untuk menutup aurat. Ya, cuman tadi kali aja misalnya ada yang tertawan kemudian ditelanjangi. Baik. Yang ke-12.
13 afwan. Ini ulun salah nomor ya. Jadi nomor 10, 11, 12 sebenarnya 11, 12, 13 gitu ya. Yang ke-13 berniat memutus sholat. Jadi ketika sholat, batal, jadi dalam hati ini sudah membatalkan. Ya, maka sudah batal. Nggak boleh diteruskan lagi. Kan gitu. Yaitu berazam dalam hatinya bahwasanya sholat dia sudah batal. Ya, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Baik, nah terus muncul beberapa macam permasalahan. Bagaimana kalau ragu apakah ia berniat memutus ataukah tidak? Misalnya begini ya, seorang sholat di rumah, lalu mendengar suara HP. Dia sholat, mendengar suara HP. Ya, karena dia memang sedang menunggu panggilan penting nih. Ya, maka ketika dia dengar HP tersebut, dia ragu, teruskan sholat kah atau batalkan? Ya, ada keraguan ingin meneruskan sholat atau membatalkannya. Maka dalam hal ini, apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak. Ya, karena dia belum berazam memutus sholat. Jadi kalau masih ragu, ya 50-50, batalkankah atau kada, tapi ternyata dia teruskan, maka keraguan tersebut tidak memberikan pengaruh kepada sholatnya. Jadi sholatnya tetap sah. Baik. Kalau ada yang mengatakan demikian, dia sedang sholat zuhur. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Dia berazam, dia di awal sholat dia mengatakan, nanti, pokoknya dalam hati dia bilang, nanti kalau rakaat ketiga, ya aku batalkan sholat. Rakaat ketiga nanti aku batalkan sholat. Sudah? Kemudian dia sholat rakaat pertama, rakaat kedua. Pas rakaat ketiga berubah pikirannya, terusakan jegin. Kenapa aku jadi membatalkan sholat? Terusakan jegin misalnya. Ya, sampai selesai sholat. Nah, sholatnya itu sah atau enggak? Jawabannya tetap sah. Ya, kenapa? Karena hakikat pemutusan sholat itu belum ada. Ya, apalagi dia sempat batalkan. Kecuali kalau dari sholat dari rakaat pertama dia sudah batalkan, maka batal. Tapi dia kan nanti rakaat ketiga baru dibatalkan, dan dia batalkan pembatalan tersebut, maka tetap sah. Bagaimana kalau seseorang meniatkan batal sholatnya ketika dikaitkan dengan sesuatu? Misal, ya, ada seseorang yang sedang menunggu telepon dari orang tuanya. Ya, tapi kada datang juga telepon, akhirnya udah sholat aja. Baik, ketika sholat, dia berniat, nanti kalau telepon itu berdering, aku batalkan sholat. Sudah? Sholat dia. Ya, ternyata kadada berdering sama sekali sampai selesai sholat. Baik, maka ini tidak membatalkan sholat. Baik, kalau misalnya di tengah-tengah 2 rakaat datang telepon, tapi dia tidak memutus sholatnya sampai akhir, maka wallahu alam ini juga tidak membatalkan sholat. Baik, bagaimana seseorang yang ragu apakah sudah berniat atau belum? Dia sudah 2 rakaat nih sholat zuhur. Tadi aku berniatkah dari sholat tadi? Ada orang yang terpikir seperti itu? Atau sudah selesai sholatnya, tadi berniatkah ada sholat tadi? Nah, jawabannya apakah sah sholatnya atau kada? Kita pernah bahas ini secara panjang lebar ketika membahas syarat sah sholat, yaitu niat. Baik. Dan kita bahas apa hukum melafazkan niat pada waktu itu kan? Baik. Biasanya orang yang melafazkan niat, apa niatnya gimana? Misalnya sholat maghrib, usolli fardal maghribi, ya, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati
Kemudian apa? Bisa makmuman, bisa imaman. Ya, makmuman lillahi ta'ala. Baik. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini disyaratkan dalam niat? Semua ini ada berapa nih? Salat fardu. Salat pertama niatnya. Kemudian salat fardu. Kemudian fardunya apa? Maghrib. Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat, 3 rakaat. Menghadap kiblat sebagai makmum lillah ta'ala. 7 yang diniatkan. Baik. Nah, yang wajib dalam niat itu cuma 2 sebenarnya. Ya, walaupun kalau sempurna seperti ini itu lebih utama, tapi tidak diharuskan. Ya, ingat kita tidak berbicara tentang dilafazkan atau tidak. Ya, karena dilafazkan menurut pendapat yang paling kuat itu tidak dianjurkan. Baik, kita cuma 2 saja yang wajib. Salatnya apa? Untuk siapa? Nah, kecuali kalau makmum ditambahin dia sebagai makmum. Baik. Jadi 3 hal ini saja yang kita wajib niatkan, dan hukum asal 3 niat ini sudah ada. Ya, ketika kita sholat, datang sholat, hukum asal kita tuh sudah berniat kita sholat apa, untuk siapa. Dan ketika kita berdiri di belakang imam, berarti kita sudah meniatkan sebagai makmum. Ya, ketika kita mendengar azan maghrib, kita berwudu di rumah, ya, kemudian mendatangi masjid, mustahil itu ada niat. Ya, kalau ada orang yang melakukan itu tanpa niat, itu apa? Bukan orang yang berakal. Ya, bahkan para ulama menjelaskan kalau ada seseorang yang kalau Allah mewajibkan kepada kita untuk melakukan sesuatu tanpa niat, maka itu adalah taklifun ma la yutaq, ya, pembebanan yang tidak dimampui oleh manusia. Karena secara hukum asal segala aktivitas kita itu pasti ada niat di situ. Ya. Artinya secara umum pasti ada niat di situ. Ya, maka jangan khawatir ketika kita sholat, ya, datang masjid, melihat imam, langsung Allahu Akbar. Hadang, tadi berniat atau kada? Jawabannya berniat. Ya, karena hukum asal kita itu melakukan aktivitas sudah berniat. Ya. Kecuali ada dalil tegas atau hal yang merupakan keyakinan kita kada berniat. Contohnya, ada maling yang hendak mencuntan kotak amal masjid. Misal, ini belum misalkan aja lah. Pas ada jamaah melihat hendak disasahi nih, sudah pas masuk masjid langsung Allahu Akbar. Dia kehendak salat, dia hanya ingin kabur dari orang yang ingin mengejar dia. Maka ini pasti dikatakan tidak memiliki niat salat, karena untuk kabur. Ya, itu mungkin tidak dikatakan dia berniat. Tapi kalau normal saja, maka hukum asalnya adalah dia punya niat. Paham? Baik. Jadi kalau ada orang ragu tadi berniat atau kada, maka hukum asalnya adalah dia sudah berniat, maka salatnya adalah sah. Baik. Kemudian yang ke-14. Sebelum itu, dan ini juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lain, seperti orang berpuasa. Ya, dia bangun untuk sahur, sudah, kemudian puasa. Betul, siang-siang dia ragu, adang, aku ini berniat kada puasa. Itu makan sahur tuh untuk apa? Ya, paham? Ya, jadi itulah masalah niat itu bukan perkara yang susah. Jadi jangan dipersusah dalam perkara niat, karena hukum asal manusia itu punya niat. Dan hukum asal ibadah yang dilakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke-14 di antara pembatal salat adalah tertawa. Baik. Dan tertawa itu ada 3 level. Hadang Isya jam berapa nih?
Baik. Tertawa itu ada 3 level. Yang pertama adalah tertawa yang disertai dengan perkataan. Artinya ketika tertawa keluar 2 huruf atau lebih. Contohnya apa? Hahaha. Itu ada ha dengan alif tuh. Hahaha gitu. Atau ha-nya banyak. Ya. Itu tertawa disertai dengan kalam. Ya. Maka ini batal secara kesepakatan para ulama. Ya. Jadi kalau tertawa sampai mengeluarkan huruf ya hahaha atau ya sampai ngakak gitu ya, ada huruf kaf itu muncul, maka itu batal dengan kesepakatan para ulama karena ini adalah bentuk penghinaan terhadap salat, peremehan terhadap salat. Ya, baik. Level kedua, tertawa bersuara tapi tanpa keluarnya huruf. Ya, dia tertawa, ya. Ulun nih hendak tertawa kali. Baik. Nah, yang kayak itu tuh tertawa. Itu kan ada hurufnya. Artinya kalau kita cocokkan dengan huruf-huruf yang ada, kan ada yang cocoknya gitu kan. Ya, ada suara tertawa begitu, cuman tidak ada keluar huruf. Kalau tadi kan hahaha ada hurufnya. Ini tertawa biasa, gak ada hurufnya. Nah, apakah ini membatalkan salat? Maka jumhur ulama menyatakan batal. Ya, jadi tertawa yang bersuara walaupun tidak sampai mengeluarkan huruf itu batal. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak batal, tapi yang jelas yang lebih kuat adalah batal. Adapun yang ketiga, senyum. Senyum itu apa? Ya. Tertawa tapi tanpa suara. Baik kelihatan gigi ataupun kada. Ya. Maka kalau tidak ada suaranya, wallahu alam tidak membatalkan salat. Bahkan menurut ijma ulama tidak membatalkan salat kalau hanya sebatas tersenyum. Ya, bukan berarti boleh ya. Tapi tidak membatalkan salat. Baik. Tapi kalau ada orang tertawa, kada paham. Nah, ini kembali kepada kaidah. Setiap orang yang jahil, lupa, melakukan sesuatu yang membatalkan salat, maka salatnya tidak batal. Jadi ada orang jahil tertawa ketika salat, ya, dan dia memang kada tahu hukumnya, maka salatnya tetap sah. Baik. Yang ke-15. Baik. Berkata-kata atau berbicara ketika salat. Tadi cuma tertawa ya. Kalau ini sampai berkata-kata, berbicara. Maka orang yang berbicara, tentunya berbicara ini dengan pembicaraan manusia, bukan zikir, bukan doa, bukan membaca surah Al-Fatihah, itu memang kalam, tapi bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah perbicaraan manusia. Maka salatnya batal. Baik. Nah, di sini ada rincian ya, tapi sudah hampir isya ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Baik, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi kita sebutkan pembatal salat yang ke-15 adalah berkata-kata atau berbicara. Ya, jadi seseorang yang salat lalu dia berbicara, berkata-kata bukan bacaan salat, maka salatnya batal. Baik, dan perkataan atau pembicaraan secara umum itu terbagi menjadi 2. Ya. Baik. Perkataan
atau pembicaraan, atau dalam bahasa Arab itu kalam ya, atau kalam gini ya. Itu ada dua macam ya. Ada perkataan jelas, baik. Ada yang mirip perkataan. Jadi bukan perkataan jelas tapi mirip perkataan. Baik, nanti kita jelaskan maksudnya apa. Ya, jadi ada yang perkataan jelas dan ada yang mirip perkataan. Baik, dan dalam masalah ini ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkataan jelas. Perkataan yang jelas ketika kita membahas tentang sholat itu ada dua. Dan kalau tidak salah pembahasan tentang berbicara dalam sholat pernah kita bahas. Ya, tapi tidak mengapa kita ulangi. Yang pertama adalah ya, bacaan atau zikir atau doa. Dalam sholat kan ada bacaan, zikir, dan itu kalam juga, disebut kalam juga, perkataan. Ya. Yang kedua selain itu, yaitu perkataan manusia. Bukan doa, bukan bacaan Al-Quran, ya, tapi perkataan manusia atau kalamun nas. Baik. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Jadi, perkataan jelas yang berupa bacaan Al-Quran, ya, zikir dan doa. Pertama, ini ada 4 kondisi ya. Yang bagian pertama ini ada 4 kondisi. Kondisi pertama, perkataan dalam sholat berupa bacaan, zikir atau doa ya pada tempatnya. Artinya membaca Al-Fatihah pada tempatnya, membaca iftitah pada tempatnya, membaca surah pada tempatnya, berzikir subhana rabbiyal azim pada tempatnya, takbir intiqal pada tempatnya, ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd pada tempatnya, subhana rabbiyal a'la pada tempatnya, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan tempat bacaannya. Maka ini disyariatkan. Jelas ini disyariatkan. Bahkan ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib contohnya apa? Ya, takbiratul ihram itu wajib. Al-Fatihah wajib. Takbir intiqal itu wajib. Wajib ini berarti mencakup rukun dan wajibat. Rukun-rukun salat dan wajibat. Ya, subhana rabbiyal azim itu wajib. Rabbana walakal hamd juga wajib, dan seterusnya. Jadi rukun qauli dan wajib qauli. Ada yang hukumnya sunnah seperti mengucapkan amin setelah Al-Fatihah, membaca surah, ya, berdoa ketika sujud, setelah tasyahud dan seterusnya. Ini hukumnya sunnah. Jadi yang model pertama, perkataan dalam sholat berupa bacaan, zikir ataupun doa pada tempatnya, maka ini disyariatkan. Kondisi yang kedua, perkataan dalam sholat berupa bacaan, zikir atau doa cuman bukan pada tempatnya. Misal membaca subhana rabbiyal a'la ketika ruku', padahal ini tempatnya adalah sujud. Membaca Al-Fatihah ketika tasyahud misalnya, terbaca Al-Fatihah. Ya, kan ada kadang kayak itu, kada sadar terbaca Al-Fatihah. Ya,
Maka dalam kondisi seperti ini para ulama menjelaskan ini tidak sampai batal, cuma hukumnya adalah makruh. Jadi membaca bacaan ya bukan pada tempatnya itu hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan salat. Yang ketiga, perkataan berupa zikir tapi bukan zikir salat. Ulangi. Jadi zikir bukan perkataan manusia, dia zikir tapi itu bukan zikir untuk salat. Bukan zikir dalam salat. Maka model ini ada dua model ya, atau yang ketiga ini ada dua macam. Ada dalil khusus yang membolehkan diucapkan dalam salat seperti mengucapkan subhanallah untuk apa? Menegur imam. Kalau imam salah, keliru, subhanallah. Subhanallah ini bukan zikir dalam salat, tapi yang digunakan untuk menegur imam. Maka ini jelas kada apa-apa, bahkan disyariatkan. Dan ingat, sebenarnya bacaan subhanallah itu tidak hanya ketika menegur imam. Ya. Kalau misalnya dia sedang salat, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, maka boleh kita katakan subhanallah untuk memberitahu bahwasanya kita sedang salat. Ya, jadi tidak mesti harus menegur imam perkataan subhanallah. Maka ini tidak mengapa. Begitu juga yang ada dalilnya adalah mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, sebagaimana hadis Muawiyah bin Hakam yang dia mengucapkan alhamdulillah, dan itu ada orang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, cuman Muawiyah menjawab alhamdulillahnya dengan ucapan yarhamukallah. Itu yang diingkari. Jadi kalau alhamdulillahnya tidak diingkari, dibolehkan. Tapi ketika bersin mengucapkan alhamdulillah dalam salat, hendaknya kada usah nyaring, dipelankan saja. Kan kalau di luar salat memang dianjurkan mengucapkan alhamdulillah dengan dikeraskan supaya yang mendengarkan nanti mendoakan yarhamukallah. Tetapi ketika salat, begitu juga ketika khutbah Jumat, maka dianjurkan membaca alhamdulillah dengan sir saja, ya, dengan pelan. Kenapa? Ya karena bisa jadi orang yang mendengar itu refleks. Biasa kalau mendengar orang bersin kemudian alhamdulillah, ikut yarhamukallah. Kan alhamdulillah itu zikir ya. Alhamdulillah segala puji bagi. Disebutkan yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Berarti ini bicara dia. Ya, dan bicara dalam salat itu tidak boleh. Baik. Nah, ini ada dalil, maka ini tidak masalah. Nah, sekarang yang tidak ada dalilnya, ada zikir-zikir karena ada sebab, cuman tidak ada dalil yang itu membolehkan dibaca ketika salat. Misal, ketika ada mendengar kabar kematian, kan disunahkan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedang salat nih. Nah, terus dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ketika kaget membaca bismillah. Ya. Atau menjawab azan, dia lagi salat pas azan. Kemudian dia jawab azan itu dari awal sampai akhir. Apa hukumnya? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama menyatakan makruh. Jadi tidak membatalkan tapi makruh, dan sebagian ulama mengatakan boleh. Baik, kalau ulun pribadi lebih hati-hatinya kada usah ketika salat, ya. Walaupun kalau ada yang mengucapkannya tidak membatalkan salat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Tapi lebih utama ragu seperti ini lebih baik ditinggalkan. Baik, jadi yang ketiga itu perkataan berupa zikir tapi bukan zikir salat. Ada dua, ada dalil khusus yang membolehkan dan yang tidak ada dalil khusus yang membolehkan. Maka yang kedua ini lebih baik ditinggalkan. Yang keempat masih bacaan zikir atau doa. Membaca Al-Quran dengan niat bukan untuk tilawah tapi menegur orang lain. Jadi ketika sholat dia membaca ayat
Tapi tujuannya bukan untuk membaca dia, tapi tujuannya apa? Untuk menegur orang yang ada di luar sholat. Misal, dia punya anak lah misalnya ya, namanya Yahya. Yahyanya pengen pergi, ya. Sementara dia sholat, dia ingin menahan Yahya itu supaya enggak pergi. Akhirnya dia baca apa? Ya Yahya khudil kitaba biquwwah dalam surah Maryam. Ya. Supaya menahan Yahya supaya tidak pergi. Atau kalau ada orang mengetuk pintu misalnya, dia mengucapkan udkhuluha bisalam. Ya, ini dalam surah Qaf ya. Masuklah dengan penuh keselamatan. Imam menyuruh masuk sebujurnya. Ya, cuman karena dia dalam sholat kan nggak mungkin silahkan masuk, batal sholatnya. Akhirnya dia pilih ayat ya Al-Quran yang menyuruh agar orang itu masuk. Ya, udkhuluha bisalam. Atau udkhulu misra insyaallahu aminin dalam surah Yusuf. Baik. Atau misalnya ketika melihat kita lagi sholat nih, ini ada iwak ya di piring, datang kucing hendak makan. Kita sholat nih. Misalnya, gimana nih mau mengusir kucing nih? Akhirnya dia baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya bisnya itu loh. Kan kalau kita ingin ngusir kucing itu bis gitu. Akhirnya digunakan ketika bismillahnya itu dia nyaringkan. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya untuk menghentikan kucing tersebut dari makan ikan. Baik, apa hukumnya kalau ada yang melakukan demikian? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Hanabila dan Hanafiyah menyatakan batal. Ya, karena tujuan utamanya dia adalah berbicara. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak batal. Kenapa? Karena yang dia ucapkan adalah Al-Quran, ya, dan itu tidak terlalang di dalam sholat. Dan ulun lebih condong kepada pendapat jumhur ini. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Nah, jadi inilah 4 model bacaan zikir atau doa ketika sholat. Sekarang kita berpindah kepada selain itu perkataan manusia, yang itu tidak ada kaitannya dengan doa, zikir, dan seterusnya. Dan ini ada 6 kondisi. Wah, ini banyak ya. Baik, yang pertama, berbicara ketika sholat dengan perbicaraan manusia, perkataan manusia dengan sengaja. Artinya tidak jahil, tidak lupa, dan tidak ada kepentingan di situ, tidak ada maslahat dalam sholat, tidak ada hajat. Tidak ada daruratnya dia berkata demikian. Jadi dia sholat dengan dia sholat kemudian berbicara dengan sengaja tanpa ada uzur. Dia tidak lupa, ya, tidak jahil. Maka dalam hal ini, ya, seperti misalnya orang sholat, ada yang ngetok pintu, dia mengatakan siapa, ya. Dia tidak lupa, dia ingat dia sedang salat dan dia tidak lupa bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Maka jelasnya batal berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik. Kemudian yang kedua, berarti ini yang keenam ya dari semuanya. Tapi yang kedua, dari bagian yang kedua ini, pembicaraan manusia di dalam sholat dengan sengaja juga. Ya, artinya tidak jahil, tidak lupa, tapi untuk kemaslahatan dalam sholat. Untuk kemaslahatan dalam sholat. Misal, ketika imam lupa sujud kedua misalnya. Sujud keduanya lupa, langsung berdiri. Maka dalam hal ini pertama, kalau kita ingin menegur imam, ya, subhanallah dulu. Kalau ternyata dibacakan subhanallah, dia kan sudah berdiri nih, dia lupa sujud kedua,
Setelah subhanallah dia duduk, bukannya sujud tapi duduk. Ucapkan subhanallah lagi, berdiri pulangnya. Subhanallah, ruku. Ya ditegur berapa kali gitu, nah kada paham juga apa kesalahan dia. Baik, maka kalau tidak mempan dengan ucapan subhanallah, berpindah kepada yang kedua, bacakan ayat yang berkaitan dengan kesalahan dia. Kalau lupa sujud, fasjudu lillahi wa'budu misalnya. Ya, akhir surah Najm ya. Jadi sujudlah kepada Allah ya, dan sembahlah Ia. Kada paham juga. Ya, atau kalau dia salah dalam ruku, lupa ruku misalnya. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang ruku. Kada paham juga. Maka berpindah kepada yang ketiga, dan ini sudah dalam kondisi darurat, maka kita katakan engkau lupa sujud misalnya. Baik, nah apa hukumnya? Kalau ada yang mengatakan demikian, maka jumhur ulama menyatakan batal. Ya, jumhur ulama menyatakan demikian batal. Nah, cuman Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan tidak batal. Dan ulun lebih condong kepada pendapat ini yang menyatakan tidak batal. Karena ini sudah darurat. Coba bayangkan kalau kita tidak bilang seperti itu. Apa yang terjadi dengan sholat akhirnya? Bingung sendiri, imam bingung, makmum bingung. Ya, jadi wallahualam lebih condong kepada pendapat ini. Begitu juga di antara dalil akan hal ini yang menyatakan boleh adalah hadis Dzul Yadain. Nanti ketika kita membahas tentang sujud sahwi, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah hadis Dzul Yadain, yang mana Nabi SAW pernah sholat, ya entah zuhur, ya mungkin zuhur ya kalau tidak salah. Kemudian beliau salam setelah 2 rakaat. Maka para sahabat, Nabi SAW pun berbalik, bahkan beranjak dari tempat beliau menuju ke sisi masjid, yang mana di situ ada pelepah korma mungkin ya, yang di situ, atau batang korma yang di situ beliau bertelekan. Ya, kemudian beliau terlihat seperti marah atau begitu ya. Maka ditegur oleh seorang sahabat yang tangannya itu agak panjang. Makanya diberi gelar dengan Dzul Yadain, pemilik 2 tangan. Maka dia pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah salat itu diqasar ataukah engkau lupa? Kok 2 rakaat saja gitu kan?" Para sahabat tidak ada yang menegur. Maka kata Nabi, salat tidak diqasar dan aku tidak lupa. Akhirnya Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah bujur yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Maka para sahabat mengatakan iya. Maka terjadi diskusi di sini, dialog di sini, perkataan di sini. Dan itu dihukumi masih salat. Atau karena salat belum selesai. Maka setelah mengetahui bahwasanya salat belum selesai, maka Nabi menyempurnakan 2 rakaat lagi, lalu beliau sujud sahwi. Maka di sini ada pembicaraan di dalam salat masih, walaupun beliau tidak tahu kalau beliau sedang dalam salat. Tapi kan sahabat sudah tahu nih bahwasanya salat belum sempurna, tapi mereka tetap berdiskusi dengan Rasulullah. Dan ini pembicaraan seperti ini ya untuk kemaslahatan salat. Nah, ini yang dijadikan oleh sebagian ulama menyatakan bolehnya bicaraan manusia dalam rangka kemaslahatan salat ya, walaupun dalam masalah ini jumhur ulama menyatakan batal. Baik. Nah, ini adalah yang berapa? Kedua ya. Yang ketiga, pembicaraan manusia di dalam salat dengan sengaja, artinya tidak jahil ataupun lupa, karena ada hal darurat yang terjadi di luar salat. Kalau tadi kan untuk kemaslahatan dalam salat. Kalau yang ini untuk kemaslahatan di luar salat. Kita sedang salat. Kemudian kita dapati
ada orang, misalnya orang buta, yang dia jalan dekat api sudah, atau di hadapannya ada ular misalnya. Lalu orang yang sholat tadi berkata, awas ada lubang misalnya, awas ada ular, ya, supaya menyelamatkan orang buta tadi. Jadi bukan untuk kemaslahatan dalam sholatnya, tapi di luar sholat. Maka dalam hal ini, apa hukum orang yang mengucapkan hal tadi ketika dalam sholat? Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan batal. Ini jumhur ulama batal. Jadi memang kebanyakan jumhur dalam masalah perkataan manusia menyatakan batal. Adapun mazhab Syafi'i dan riwayat Imam Ahmad menyatakan tidak batal. Jadi mazhab Syafi'i dalam masalah ini menyatakan tidak batal. Ya. Dan wallahu alam, pendapat yang ulun lebih condong kepadanya, pendapat kedua ini menyatakan tidak batal. Hadisnya apa? Sama hadis Dzuliyadain. Hadis Dzuliyadain itu kan masalah salat. Ya, artinya kemaslahatan yang berkaitan tentang salat saja itu boleh untuk berbicara, apalagi untuk menyelamatkan seseorang. Ya, bisa jadi kalau kita tidak tegur, maka bisa berakibat buruk pada orang tersebut. Ya. Maka kondisi ketika untuk sholat saja yang itu tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang, ya, itu boleh untuk berbicara, apalagi ini untuk menyelamatkan orang, menghindarkan seorang dari mara bahaya, maka lebih dibolehkan lagi katanya. Tapi ingat, dalam masalah ini ada khilaf. Jumhur ulama menyatakan batal, walaupun ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak batal. Baik. Kemudian yang keempat, ya, pembicaraan manusia ketika sholat tapi karena jahil, kada paham hukumnya, bahwasanya itu dilarang. Misalnya orang yang baru masuk Islam, ya, ketika melihat orang lain dipanggilnya. Ya. Maka kalau jahil, maka para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, ya. Dan yang lebih kuat itu tidak batal. Ya, sebagaimana hadis Muawiyah bin Hakam yang mana dia menjawab orang yang bersin. Ya, jadi orang bersin dia jawab yarhamukallah, tapi ternyata tidak dianggap batal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, pembicaraan manusia di dalam salat karena tidak tahu ia masih dalam salat. Ya, tidak tahu kalau dia masih dalam salat. Seperti tadi kisah Dzuliyadain, maka salatnya tetap sah. Jumhur ulama menyatakan tetap sah. Ya. Jadi tidak tahu kalau dia masih dalam salat. Yang keenam, pembicaraan manusia di dalam sholat karena dia lupa kalau sedang sholat. Bisa enggak orang lupa kalau sholat? Misalnya lagi tasyahud, ini tasyahudnya luas banget imamnya, ya, sampai berpikir kemana-mana inya, tiba-tiba salamnya. Tiba-tiba dia mengucapkan sesuatu, ya, lupa kalau dia sedang sholat. Maka kalau lupa, ya, tetap pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan salat, karena kembali kepada kaidah yang awal kita sebutkan, orang yang melakukan hal-hal yang membatalkan salat dalam keadaan lupa ataupun jahil hukumnya, maka salatnya tidak batal. Baik, selesai perkataan jelas, bacaan zikir doa, begitu juga perkataan manusia. Kita berpindah kepada yang kedua, yang itu mirip perkataan. Dia bukan perkataan tapi mirip perkataan. Kenapa dinamakan mirip perkataan? Karena mengeluarkan huruf, ya. Dan ini kita bagi beberapa hal. Yang pertama adalah berdehem. Dehem itu gimana? Baik, ketika berdehem ada hurufnya kada? Ya. Ada hamzah, ha, mim. Ya.
Baik, orang sholat baik, ada 3 huruf keluar dari dia. Baik, apa hukumnya? Pertama, berdaham kalau ada hajat, ada darurat, ada maslahat. Misal, ya, untuk tadi orang buta yang mungkin mendekati ular, dia tegur, ya, atau melihat bayinya mengambil pisau, untuk manggil ibunya maksudnya, ya, supaya ibunya sadar nih anaknya nih bahaya nih, ya, maka dia berdaham. Atau kerongkongannya gatal, baca Al-Fatihah kada kawa hendak batuk terus, baik, tertutupnya suara karena berdahak misalnya, maka para ulama sepakat tidak batal sholatnya kalau ada hajat maslahat seperti ini. Baik. Kemudian sengaja berdaham tanpa adanya darurat sama sekali. Ada orang seperti ini ya. Setiap kondisi dia berdaham terus. Bahkan kadang-kadang mengganggu. Sebentar, ya pulang. Ya, hampir sepanjang sholat dia berdaham. Maka apa hukumnya sholat orang seperti ini? Maka ada khilaf juga di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan batal kalau tidak ada hajat ataupun maslahat. Sebagian Hanafiyah, begitu juga perkataan Imam Malik, Imam Ahmad, dan satu pendapat dari mazhab Syafi'i menyatakan tidak batal. Dan ulun lebih condong pada pendapat yang menyatakan tidak batal, walaupun orang tersebut berdaham dengan sengaja. Kenapa? Karena ini bukan kalam, bukan perkataan. Ya, yang dilarang itu adalah kata Nabi SAW, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas au kama qala. Ya, salat ini tidak boleh, ya, di situ ada perkataan manusia, dan orang yang berdaham itu tidak dikatakan dia sedang berkata-kata, tidak ada yang mengatakan dia sedang berkata-kata. Jadi wallahu alam tidak batal, walaupun dalam hal ini ya hati-hatinya jangan berdaham-daham kalau tidak ada perlunya, tidak ada maslahatnya. Yang ketiga, berdaham karena jahil, lupa, maka jelas tidak batal. Intinya berdaham itu tidak membatalkan sholat menurut pendapat yang lebih kuat. Yang kedua, pembahasan kedua, menangis. Apa hukum menangis ketika sholat? Menangis ada dua, tanpa suara dan ada suara. Menangis tanpa suara baik karena rasa takut, menghayati bacaannya, akhirnya menangis, tapi tanpa suara, ya. Atau bukan karena khusyuk, ya, tapi mendengar kabar duka, atau sebelum sholat dikabarkan ayahnya meninggal misalnya, kemudian sholat dia menangis tapi tanpa bersuara, jadi bebanyuan air matanya, ya, cuman tidak sampai bersuara, maka tidak membatalkan sholat. Jadi kalau tidak bersuara tidak membatalkan sholat. Masalahnya kalau dia bersuara, maka ada beberapa kondisi. Pertama, sengaja menangis bersuara bukan karena rasa takut kepada Allah, ya, bukan karena khusyuk dan seterusnya, dan bisa saja dia tahan untuk tidak bersuara, ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan batal, ya, karena menangis bersuara itu apalagi sampai mengeluarkan huruf ya, itu ada di situ, ya. Ada yang mengatakan batal, itu jumhur ulama. Ada yang mengatakan tidak batal, ya, dan ulun lebih condong pada pendapat yang mengatakan tidak batal karena menangis bukan berkata-kata. Baik, walaupun dalam hati-hatinya jangan menangis, ya, kalau bukan karena rasa takut. Yang kedua, sengaja menangis karena rasa takut, karena menghayati bacaan dan seterusnya, maka jumhur ulama tidak batal karena diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau pernah, ya, bersuara seperti air mendidih,
ya, karena beliau sedang menangis. Dan banyak para ulama ketika sholat menangis. Baik, kemudian menangis dengan suara karena jahil atau lupa jelas tidak membatalkan sholat. Maka intinya menangis juga tidak membatalkan sholat dalam semua kondisi. Walaupun kalau tidak karena rasa takut, maka lebih baik tidak menangis. Yang ketiga, meniup. Kok bisa meniup? Ya, meniup tuh sampai ada hamzah dengan fa keluar. Ya, sebagian orang ketika dia ingin menahan tangis, ya sebagian ulama kalau mereka ingin menahan tangis, mereka sampai seperti meniup-niup karena menahan tangis. Ya. Maka kalau sengaja, maka ada khilaf di kalangan para ulama meniup sengaja ya. Ada yang mengatakan batal, jumhur ulama menyatakan batal, walaupun sebagian ulama tidak batal. Dan ini ulun lebih condong kepada pendapat ini tidak batal. Alasannya sama, karena itu bukan kalam, bukan perkataan. Ya. Kalau karena jahil atau lupa jelas tidak membatalkan salat. Jadi intinya meniup itu juga tidak membatalkan salat. Baik, yang keempat. Jadi tadi kita bahas sudah berdehem, menangis, meniup, kemudian ucapan tidak sengaja, keceplosan. Yang misalnya dia lagi sakit perut, aduh, dalam sholat dia mengucapkan aduh. Dan biasanya ucapan aduh itu tidak sengaja, keceplosan, ya, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Atau ketika misalnya membaca ayat, salah ayatnya, dia baca ya misalnya ya ayyuhan nasuttaqul ya ayyuhan nasu'budu, jadi ada kata di situ, itu bukan ayat. Nah, tapi kan keceplosan, tidak sengaja, maka tidak membatalkan salat. Yang kelima, yang mirip dengan perkataan, sesuatu yang tidak bisa dihindari seperti batuk, bersin, nguap. Ya, sebagian orang kan nguap itu kayak singa itu. Jadi keluar berapa huruf tuh. Ya. Tapi tidak bisa dia tahan gitu, keluar suara seperti itu. Atau menangis yang memang dia tidak bisa tahan, maka sepakat ini tidak membatalkan sholat. Karena tidak bisa ditahan gitu ya. Baik. Nah, ini selesai berkaitan tentang pembicaraan. Baik, pembatal berikutnya adalah yang ke-16 berarti ya. Ini kalau tidak selesai berarti kita lanjutkan nanti pekan yang akan datang sekaligus membahas sujud sahwi. Yang ke-16, sisi makmum itu lebih maju daripada posisi imam tanpa adanya darurat. Mengulangi, ketika posisi makmum itu lebih maju daripada posisi imam tanpa adanya darurat, maka ini membatalkan salat. Apa yang dimaksud darurat di sini? Yang maksud darurat ya tanpa darurat. Jadi kalau darurat berarti tidak membatalkan. Yang dimaksud darurat di sini ketika masjid sangat full, sangat penuh. Ya, dan tidak ada tempat selain di depan imam, dan ini sering terjadi ya, apalagi di Masjid Nabawi. Yang mana misalnya Aid, hari Aid. Ya, atau Jumat, hari Jumat. Itu terkadang full sudah di belakang. Cuman kan Masjid Nabawi itu kan luas ya. Sementara makmum agak di tengah sini, jadi full di depan itu kosong. Ya. Maka ketika posisi di belakang imam itu sudah full, ya, maka bolehkah seseorang itu untuk sholat walaupun harus di depan imam, di depan posisi imam, maka boleh kalau ada darurat. Daruratnya kalau full pertama, dan yang kedua pada sholat yang tidak mungkin digantikan. Misal sholat Jumat. Ya, kalau kita tidak ikut pada waktu itu juga, kan tidak bisa mengqadha sholat Jumat gimana? Sendirian, nggak bisa.
Ya, kalau ke masjid lain kemungkinan sudah tuntungan juga orang di situ. Ya, maka dalam hal ini tidak mengapa dia sholat walaupun posisinya lebih di depan imam, lebih maju daripada imam. Begitu juga sholat Id. Ya, menurut pendapat yang paling kuat, sholat Id tidak bisa diulang setelah dilakukan. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa dia sholat di depan posisi imam, ya, artinya lebih maju daripada imam. Adapun kalau sholatnya bisa diganti, bisa disusul, misalnya seorang datang ingin sholat zuhur, masjid sudah full kecuali di depan imam. Pertanyaannya, selesai imam salam, kita bisa sholat zuhur enggak? Bisa, selama masih ada waktunya. Maka dalam hal ini tidak boleh dia sholat di depan imam, maka boleh dia tidak sholat, tapi menunggu selesai orang sholat baru dia sholat, baik sendirian maupun dengan jamaah yang lain yang juga belum sholat. Baik, itu yang ke-16. Yang ke-17 yaitu batalnya sholat imam. Batalnya sholat imam. Jadi kalau imam sholatnya batal, maka makmum sholatnya batal atau enggak? Kada. Terus apa dong? Baik, kita rinci dalam masalah ini. Imam itu batal karena beberapa sebab. Sebab pertama, imam kalau misalnya dia lupa, dia berhadas, belum wudu nih. Cuman dia menyangka sudah berwudu. Lupa kalau wudunya sudah batal. Akhirnya dia sholat jadi imam, ya, dan banyak makmum di belakangnya. Terus dia sholat sampai akhir sholat. Setelah selesai sholat, baru ingat dia batal. Baik, kalau sholat imamnya jelas batal, sholat imam batal. Bagaimana dengan sholat makmum di belakangnya? Ya, maka jumhur ulama menyatakan sholat makmum tetap sah, tidak batal, ya, karena tidak ada yang membatalkan sholat mereka. Ya, mereka sholat bersuci, menyempurnakan rukun dan seterusnya, ya. Jadi pendapat jumhur, dan ini yang lebih kuat, bahwasanya sholat makmum tetap sah. Baik, itu kondisi yang pertama. Jadi imamnya lupa berhadas sampai akhir sholat baru ingat. Yang kedua, imam lupa hadas dan ingat ketika di tengah-tengah sholat. Ya, imamnya, tadi aku kada berwudu belum misalnya. Maka otomatis wajib bagi imam untuk keluar dari sholat, ya, dan bisa menggantikan atau mencari pengganti dia, memajukan orang lain untuk menjadi imam. Baik. Nah, berarti diketahui bahwasanya dari awal sampai imam ingat itu, makmum itu mengikuti imam yang sholatnya tidak sah. Nah, apakah sholat makmum sah? Jawabannya tetap sah. Ya, jadi tetap sah, aman. Kemudian yang ketiga, batalnya sholat imam karena imam meninggalkan rukun. Ya, lupa ruku misalnya, batal sholatnya. Maka dalam hal ini tentunya yang wajib bagi makmum adalah menegur imam. Ya, kalau imam setelah ditegur dia kembali kepada rukun yang dia tinggalkan, maka aman, teruskan saja sholat. Tapi masalahnya terkadang imam ini merasa benar-benar saja ya tadi. Ya, akhirnya dia ruku dia teruskan. Maka dalam hal ini ya ada dua kondisi ya. Kalau makmum itu tetap mengikuti imamnya sampai akhir, ya, maka batal juga salat dia. Salat imam batal, salat makmum batal. Ya. Yang kedua, makmum berniat untuk mufaraqah, maka salat makmum tetap sah, salat imam batal. Baik. Yang keempat, batalnya salat imam dalam perkara yang mana makmum dan imam dalam hal ini sama.
Baik, yang mana imam dan makmum dalam hal ini sama. Contohnya adalah masalah sutroh yang dilewati oleh salah satu dari tiga hal. Baik, kita memiliki sutroh di depan kita kan. Dan sutroh makmum itu adalah, atau sutroh imam juga sutrohnya makmum. Kalau kebetulan misalnya di depan imam ada sutroh, lewat di depan imam itu salah satu dari tiga, apa itu? Wanita balik, anjing hitam, ataupun keledai, maka salat imam batal, salat makmum batal semuanya. Ya. Jadi sama-sama batal semuanya. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, batalnya salat imam disebabkan hal-hal selain yang disebutkan. Contohnya imam kentut misalnya, batal wudunya. Maka dalam hal ini wajib bagi imam untuk keluar menggantikannya, mencari ganti selain dia. Maka salat imam batal, adapun makmum maka tidak batal, dan silahkan diteruskan dengan imam pengganti imam yang ada. Baik, masih ada beberapa pembatal yang lain, cuman sudah hampir jam 9, sementara pembahasan berikutnya itu panjang. Ya, kita masih menyisakan beberapa pembatal, diantaranya makmum mendahului imam, kemudian nanti makan dan minum, ada rincian di situ. Ya, begitu juga nanti menahan BAB atau BAK, ya, buang air besar dengan buang air kecil. Nah, itu kita akan bahas secara rinci pada pertemuan yang akan datang. Setelah itu langsung kita bahas tentang sujud sahwi, insyaallah. Baik, nah inilah pembahasan kita malam hari ini. Nah, nanti dibaca-baca lagi lah. Ini kita banyak banget mengambil pembahasannya, ya, diulang-ulang, di murojaah. Harus rajin, ya. Karena ya itu, karena banyak maklumat terkadang lupa, ya. Jadi harus sering di murojaah. Baik. Sampai di sini, kalau ada yang ditanyakan ulun persilahkan. Baik, kalau misalnya sakitnya nggak hilang-hilang, nggak sholat gitu ya. Jadi gini, baik, pertama kalau rasa sakit itu kemungkinan bisa hilang, ya kita prediksikan ini bisa hilang nih sebelum keluarnya waktu, tidak mengapa kita tunda ya sampai rasa sakit itu hilang, mendingan. Ya, tapi kalau akhirnya gara-gara sakit itu ditunda sholatnya sampai hampir keluar waktunya, maka tidak boleh. Ya, sampai keluar waktunya tidak boleh. Maka kita sholat walaupun menahan sakit. Ya, jadi sakit itu tidak menghalangi seseorang sholat. Ya, artinya tetap saja sholat. Ya, karena wajib bagi dia untuk sholat. Ya, jadi kalau sudah hampir keluar waktunya, maka wajib bagi dia sholat. Tapi boleh dia menunda kalau memang diharapkan rasa sakitnya bisa hilang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.